dulu kitabnya. Jazakumullah khair. Nanti yang akan berikan kepada muslimin supaya tahu kitabnya sudah terbaca. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Malam ini, inilah dia daurah kita yang kedua dari pokok-pokok akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mana pada daurah yang telah lalu kita sudah selesaikan satu kitab, yaitu Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah untuk memahami tauhid. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, malam ini masuk kita ke daurah yang kedua dan akan kita pelajari, kita akan ambil faedah insyaallah taala dari kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah buku sudah dipegang. Yang berharap, yang sudah pegang buku, usahakan hadir sampai akhir. Supaya apa? Ilmunya tidak lolos. Kenapa? Yang akan membawakan banyak faidah. Yang bawakan minimal dari 5 kitab. Minimal dari 5 kitab, dari syarahnya para ulama, dan tiang susun dalam bentuk fawaid insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik, memberikan kita keikhlasan, dan nanti kita akan dengar betapa pentingnya dan wajibnya belajar pokok-pokok akidah ini. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, kitab kita pada malam ini Thalathatul Usul. Sebagian menyebutnya Al-Usul Ats-Tsalatsah. Apa makna dan hakikat dari Al-Usul Ats-Tsalatsah? Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama, biikhtisarin syadid, dengan kalimat ringkas dan sesingkat-singkatnya adalah hiya as'ilatul qabri tsalatsah, yaitu 3 pertanyaan dalam kubur. Biikhtisarin syadid, dengan definisi pengenalan yang sesingkat-singkatnya, usulul tsalatsah hiya as'ilatul qabr ats-tsalatsah, yaitu 3 pertanyaan dalam kubur. Marrabbuka, siapa Rabbmu? Di sini dalam kitab ini akan kita pelajari. Wa madinuka, apa agamamu? Dalam kitab ini kita akan dalami. Man nabiyyuk, siapa nabimu? Dalam kitab ini akan kita pelajari. Nah, ketika kita mempelajari, mengimani, mengamalkan dari konsekuensi tuntutan-tuntutan 3 pertanyaan ini, apa yang kita dapatkan?
jikalau kita pelajari, kita amalkan, kita dakwahkan, dan kita sabar, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan dalam kubur. Jadi malam ini dan malam selanjutnya kita akan mempelajari pertanyaan di dalam kubur. Bocoran-bocoran terhadap pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir. Kalau kita tidak pelajari di dunia ini, bagaimana kita akan menjawab di dalam kubur? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma ra'aitu manzaran qad afdha' minal qabr." Tidak ada pemandangan yang paling mengerikan selain dari pemandangan dalam kubur. Tidak ada pemandangan yang paling menakutkan. Pemandangan yang paling mengerikan adalah pemandangan di alam kubur. Maka sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau berdiri di kubur dia menangis. Dia menangis. Disebutkan surga neraka dia tidak menangis, tapi kalau disebutkan kuburan dia menangis. Beliau mengatakan, al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah fase pertama dari fase kehidupan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau orang selamat di dalam kubur, selanjutnya lebih selamat lagi, lebih mudah. Wa illam yamju minhu fama ba'dahu asyad. Tapi kalau tidak selamat di kuburan, selanjutnya lebih dahsyat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini isi yang sesingkat-singkatnya tentang thalathat usul atau usul ats-tsalatsah. Ini dia. Apa Bu isinya kitab ini? Jangan lihat belakang, lihat saya. Marabbuka. Ayo. Wa ma dinuka. Mama kiblatuka. Engkau janah. Oh bahaya sudah ini. Ini apa? Kasih dia mic-nya dulu biar jelas ini. Nggak ada mic-nya Jimardi? Baik, fadhal. Marabbuka. Baik, ini isi kitab ini secara spesial. Marabbuka. Satu. Yang kedua, Wa man nabiyuka. wa man nabiyuka. Ahsanta. Yang ketiga, Wa ma dinuka. wa ma dinuka. Yang keempat, Yang ketiga nih Kibo. oh yang ketiga. Baik, ahsanta. Berarti dia yakin hanya 3 bukan 4. Barakallahu fikum. Baik, tadi kita sebut ketika kita sudah mengilmui, kita memahami, kita mengamalkan, kita mendakwahkan, sabar kita, maka dengan izin Allah kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Baik. Kemudian kitab ini secara terperinci isinya hanya 5. Inti pembahasannya 3. Tapi isi kitab ini secara umum 5. Yang pertama, al-masailul arba', 4 masalah yang wajib kita pelajari. Yang kedua, al-masail ats-tsalatsah, 3 masalah yang wajib kita ketahui. Yang ketiga, ahamiyatu dirasat at-tauhid, pentingnya belajar tauhid. Yang keempat, al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan utama yang menjadi pertanyaan di alam kubur. Yang kelima, al-khatimah, penutup. Ini dia gambaran lebih terperinci dari pembahasan kitab kita pada kesempatan malam ini. Jadi pertama apa? 4 masalah, ya, kemudian 3 masalah, kemudian pentingnya belajar tauhid, kemudian al-usul ats-tsalatsah, 3
landasan utama, dan yang kelima al-khatimah, penutupnya. Taib. Sekarang kita ingin baca, masuk kita satu persatu ke pembahasan kitab ini. Iqra alaina Abu Faruq, tafadhal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, 4 kewajiban setiap muslim. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam disertai dalil-dalilnya. Yang kedua, mengamalkannya. Yang ketiga, mendakwahkannya. Yang keempat, sabar atas gangguan dalam melaksanakannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta yang menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, "Law ma anzalallahu hujjatun 'ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Artinya, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah bagi makhluknya selain surat ini, niscaya ia telah mencukupi. Ahsan, tabarakallah fiik. Baik. Alhamdulillah, yaqulul musannifu rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Azza wa Jalla merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Sesungguhnya wajib atas kita semua mempelajari 4 masalah. Wajib atas kita semua mempelajari 4 masalah. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Wajib kita mempelajari ilmu. Ilmu apa? Wa huwa ma'rifatullah. Wajib mempelajari tentang mengenal Allah. Wa ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mempelajari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mempelajari agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ini 4 masalah yang wajib kita pelajari, wajib kita ketahui, wajib. Nanti akan datang penjelasannya. Yang kedua, setelah kita mempelajari tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam, wal amalu bihi, wajib kita mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Setelah kita mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, masuk kita yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilaih. Ajak manusia kepada ilmu yang sudah kita amalkan dan ilmu yang kita ketahui tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama Islam. Dan yang keempat, was-sabru 'alal adza fihi. Wajib kita mempelajari bagaimana wajibnya bersabar terhadap gangguan dalam mengamalkan ilmu, dalam mendakwahkan ilmu, dalam mempelajari ilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama Islam. Wad dalilu, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla, wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia ini benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan yang saling menasehati dengan kebenaran serta saling nasihat menasehati dengan kesabaran. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Andai kata Allah tidak menurunkan kepada makhluknya hujjah, bukti, kecuali surat ini, niscaya surat ini sudah cukup sebagai bukti bagi mereka. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang kitab ini, kita akan ambil insyaallah taala beberapa faedah. Yang pertama, atal musannifu bil basmalati fi ibtida'il kitab li umurin arba'ah. Al-musannif rahimahullah ta'ala, penulis, memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim karena 4 perkara para jamaah. Kenapa al-musannif, penulis, demikian juga ulama-ulama kita yang lainnya, dalam setiap menulis kitab mesti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena 4 hal. Yang pertama, iqtidaan bi kitabillahil aziz, mencontoh Al-Qur'anul Karim. Mencontoh apa? Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, waqtidaan bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa rasailihi, mencontoh praktik Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat yang dikirim kepada para raja dan yang dikirim kepada para sahabat. Yang ketiga, ta'assiyan bil ulama fi musannafatihim, mencontoh para ulama dalam tulisan-tulisan mereka. Jadi para ulama kita dalam tulisan-tulisan mereka mesti dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, tabarrukan wasti'anatan bismillahil karim, mencari berkah dan minta bantuan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Nah, ini dia para hadirin. Kenapa al-musannif, penulis di sini, memulai kitabnya dengan apa? Basmalah. Berapa sebab? 4. Yang pertama tadi apa? Mencontoh Al-Quran. Taib. Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pertanyaan, tapi kenapa banyak sekali orang-orang sunnah ini tidak membaca basmalah dengan suara keras ketika sholat? Jawabannya kembali kepada praktik Nabi, bukan karena basmalah luar bagian dari Al-Fatihah. Jadi kenapa tidak dijaharkan bacaan basmalah, meskipun kadang-kadang boleh menjaharkan basmalah dalam membaca Al-Fatihah? Karena mencontoh praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Praktik Rasul tidak menjaharkan basmalah, tetap membaca tapi tidak menjaharkan. Bukan karena bismillah luar dari surat Al-Fatihah, tidak. Bismillahirrahmanirrahim suratul Fatihah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'ta alhamdulillahi rabbil alamin faqra bismillahirrahmanirrahim fa innaha ayatun min suratil Fatihah atau minal Fatihah."
Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau membaca Al-Fatihah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Hanya saja cara membacanya dalam salat jahriyah sir. Cara membacanya dalam salat jahriyah apa? Sir. Berarti apa? Basmalah pakat bagian dari apa? Suratul Fatihah. Tetapi kaifiat membaca waktu salat jahar dengan suara sir. Bolehkah suara jahar? Boleh. Kadangkala hukumnya boleh. Taib. Ini poin pertama. Jadi kita ini ya Atul Musannif begitu memulai kitabnya Bismillahirrahmanirrahim karena mencontoh Al-Quran. Demikian mencontoh Rasulullah SAW. Demikian mencontoh para ulama. Demikian juga minta tolong. Karena ba itu lil isti'anah, minta tolong. Nah, takdirnya sesuai dengan pekerjaan. Kalau kita makan, bismillah, ya Allah bantulah aku untuk makan. Kalau kita menulis, bismillah, ya Allah bantulah aku untuk menulis. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Kalau kita keluar, ya Allah jagalah hambamu, bantulah hambamu ketika keluar. Taib. Faedah yang kedua. Kalimat i'lam. Ada kata-kata ketahuilah. Kalimat i'lam, kata-kata ketahuilah, pelajarilah. Yu'ta biha inda dzikri syai' lahu ahammiyah. Kata-kata ketahuilah, i'lam, diucapkan, didatangkan ketika menyebut sesuatu yang penting. Apa? Kalimat i'lam, kalimat ketahuilah, ya, didatangkan ketika menyebut sesuatu yang penting. Wa yusgha ilaihi, yang wajib untuk kita dengar. Wajib untuk kita perhatikan. Ini dia apa sebabnya dikatakan i'lam. Dalam Al-Quran bukankah ada? I'lamu annamal hayatud dunya fa'lam annahu la ilaha illallah wa'lamu annama ghanimtum. Jadi kalau ada kata-kata i'lam, terutama di awal-awal kitab, risalah, tulisan, ini ya menyebutkan sesuatu yang sangat penting yang perlu kita dengarkan. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Kalimat i'lam, kata-kata ketahuilah, fihi tanbihun. Kalimat ini sebagai peringatan. Anna hadzal ilm, bahwasanya ilmu ini mabniyun 'ala rahmah, dibangun atas dasar kasih sayang. Jadi ilmu Islam ini para jamaah, ilmu tauhid ini dibangun atas dasar kasih sayang terhadap orang-orang yang mempelajarinya. Wa mabniyun 'ala talattuf, dibangun atas dasar kelembutan. Maknanya apa para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Maknanya adalah ilmu ini bentuk kasih sayang.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk belajar karena Dia sayang kepada kita. Supaya jangan kita jahil. Karena orang berilmu disayang Allah. Orang jahil tidak disayang oleh Allah. Bahkan sambung kita sebutkan sebagaimana dibawa oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-jahlu min alamatin nifaq. Jahil itu tanda munafik. Para jamaah. Wal jahlu min alamat ahli nar. Jahil itu tanda penduduk neraka. Jadi al-musannif rahimahullah membawakan kalimat i'lam ini menunjukkan ilmu ini dibangun atas dasar kasih sayang, atas dasar kelembutan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk belajar karena Dia sayang. Tidak mau Allah Azza wa Jalla melihat kita jahil. Tidak mau Allah Azza wa Jalla melihat kita menjadi munafik. Tidak mau Allah Azza wa Jalla melihat kita menjadi penduduk neraka. Lihat apa kata penduduk neraka dalam surah Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, andai kata kami mendengar, kami memahami. Mendengar dan memahami ini tariqul il, jalan mendapatkan ilmu. Niscaya kami tidak menjadi penduduk neraka sa'ir. Maka dengan demikian para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, jadi kalimat i'lam ini ya peringatan bahwasanya ilmu ini dibangun atas dasar kelembutan, atas dasar kasih sayang. Allah ingin menyayangi kita dengan ilmu. Oleh karena itu para jamaah, dulu para ulama kita ketika mereka diminta ya oleh murid-muridnya, tolong berikan kami ijazah, maka yang pertama kali diberikan oleh para ulama kita, sehingga hadis ini dikatakan musalsal al-awwaliyah, hadis al-musalsal al-awwaliyah ya, yang mana semua perawinya selalu mengatakan, guruku menyampaikan kepadaku dengan hadis yang pertama, guruku menyampaikan kepadaku dengan hadis yang pertama, yaitu hadis ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang niscaya akan dirahmati dan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Jadi ilmu ini dibangun atas dasar kasih sayang. Faedah berikutnya, natijatul ilm, hasil dari ilmu ar-rahmah fid dunya, kita mendapatkan kasih sayang di dunia. Wa ghayatur rahmah fil akhirah, dan puncaknya adalah kasih sayang di akhirat. Sekali lagi para hadirin ya, hasil dari ilmu adalah kasih sayang di dunia, dan puncaknya adalah kasih sayang di akhirat. Bagaimana dikatakan demikian? Di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla, Allah lindungi kita dari jahil. Allah lindungi kita dari dosa. Kalau kita punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, Allah lindungi kita dari kejahilan. Sehingga otomatis Allah lindungi kita dari perbuatan dosa. Kenapa demikian? Allah mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hamba-hamba Allah yang takut itu hamba-hamba yang alim. Ini hasil ilmu para jamaah. Allah rahmati kita di dunia, dijaga dari kejahilan. Allah rahmati kita di dunia, dijaga dari dosa. Maka oleh karena itu ya, orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat keburukan itu kebanyakannya gara-gara jahil.
Dan dosa itu Allah namakan juga jahal, kejahilan, sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Allah menerima taubatnya orang-orang yang berbuat salah karena kejahilan. Apa kata para sahabat? Anna kullaman amila sayyi'atan fahuwa jahil. Siapapun yang berbuat dosa maka dia jahil. Nah, apa dampaknya ilmu itu? Apa hasilnya ilmu itu? Hasilnya melindungi kita dari dosa yang asalnya jahil. Taib. Faedah berikutnya. Al-ilmu, apa itu ilmu sekarang? Karena musannif mengatakan i'lam. Apa itu ilmu? Al-ilmu idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu secara bahasa adalah mengenal sesuatu, mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan aslinya, dengan pengetahuan yang pasti, dengan pengetahuan yang penuh dengan kepastian. Baik, sekarang perhatikan para jamaah. Apa yang tiang pegang ini? Bendera. Apa warna yang ada pada bendera kita? Merah putih. Berarti para jamaah tahu apa yang saya pegang. Nah, tahu dan mengilmu idrakus syai', mengetahui sesuatu ala ma huwa alaih, sesuai dengan hakikatnya, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Ini definisi ilmu secara bahasanya. Wastilahan, adapun secara istilah, ilmu adalah ma'rifatul haqqi bidalilihi, mengenal kebenaran beserta dalilnya. Ini nama ilmu para jamaah. Jadi yang namanya ilmu itu mengenal kebenaran beserta dalilnya. Wa dhidduhu al-jahal, lawan dari ilmu itu adalah kejahilan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalimat yang singkat saja ini kita sudah mendapatkan berapa faedah? Banyak sekali faedahnya. Maka ma'asyiral hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita daurah dan selanjutnya kita ingin mengenal kebenaran itu dengan dalilnya. Pertanyaan dalam kubur, marabbuka, apa hakikat marabbuka ini? Apa dalil-dalilnya? Dan akan datang insyaallah taala, kalau enggak besok malam, berikutnya insyaallah taala. Apa itu? Bahwasanya dalam al-masail la yu'dharu ahadun fi jahli, yang mana setiap orang tidak boleh tidak tahu, maka kita katakan mengetahuinya adalah fardu ain. Dan dalam masalah ini tidak boleh taklid, ndeda kanggo nurut-nurutang para jamaah. Ya, Allah di atas, Allah di atas. Ndak boleh. Dari mana tahu? Saya dengar begitu kata guru saya. Enggak boleh. Tapi di mana Allah di atas? Apa dasarnya? Saya tahu dalilnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Enggak boleh ikut-ikutan dalam masalah akidah. Maka ini menuntut kita apa? Enggak boleh kita ini enggak belajar. Harus belajar. Ini dia kenapa al-musannif memulai dengan kalimat apa? I'lam. Ya, dimulai dengan kalimat i'lam. Saya kira demikian. Muqaddimah ini sudah cukup mungkin membangkitkan semangat kita untuk belajar, ya. Dan yang akan datang lebih banyak lagi yang belum kita ketahui akan kita ketahui insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan tentu para hadirin,
Kitab ini tidak mungkin habis 1 pekan ini. Kita bertahap, tapi selesai. Karena apa? Natijah, hasilnya sebagaimana tadi. Kalau kita sudah tahu yang 3 pertanyaan itu, kita amalkan, kita dakwahkan, kita sabar di atasnya. Bagaimana kesimpulannya, hasilnya? Bisalah kita akan menjawab pertanyaan para malaikat. Jadi jangan tunggu diajar, tapi kita mesti belajar. Dan besok malam akan kita ketahui ini hukumnya fardhu ain. Yang tidak belajar maka dia dosa. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana surat yang lain kenapa dimulai dengan bismillah sementara bismillah termasuk suratul Fatihah? Inilah hebatnya bismillah. Ini hebatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat, dengan basmalah otomatis surat Al-Fatihah jumlahnya menjadi berapa ayat? 7. Tapi kalau dihilangkan basmalah 6 jadinya. Ya.
Jadi kita katakan ini kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang punya kalam, dia yang punya ucapan. Dan ingat, ittafaqal ulama, sepakat para ulama, annal basmalah ayah min suratin Naml. Basmalah itu ayat dari surat An-Naml, yaitu apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah basmalah bagian dari suratul Fatihah? Khilaf. Was-sahih, basmalah bagian dari suratul Fatihah dengan nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, apabila engkau membaca Al-Fatihah, bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena dia bagian dari suratul Fatihah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kalau ada pertanyaan bagi para peserta daurah dan hadirin. Haji Pihirudin Kroya. Nah, kalau besok malam yang bawakan siwak, yang bisa jawab pertanyaan kasih siwak, insyaallah, supaya hidup sunnah siwak juga. Nah, semua kita ingin selamat dari azab kubur, Ustaz. Apa amalan-amalan yang kita amalkan supaya kita selamat dari dalam kubur? Baik. Pertama, azab kubur dengan fitnah kubur berbeda ya. Fitnah kubur adalah pertanyaan, dan pertanyaan ini bukan main-main. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tuftanuna fi quburikum qariban min fitnatid dajjal. Kalian akan ditanya di dalam kubur mirip seperti beratnya datangnya atau kemunculan Dajjal itu. Mirip beratnya para jamaah. Itu sebabnya kalau orang selamat dalam pertanyaan kubur, maka selanjutnya lebih ringan. Tapi kalau tidak selamat, selanjutnya lebih apa? Lebih berat. Nah, apa kiat-kiat kita? Inilah sebabnya kita belajar ini. Ini sudah kiatnya nih. Ini titik permasalahannya sudah. Ini poin pentingnya. Ya, dari bagaimana bisa selamat dari azab kubur? Selamatkan diri dulu dari pertanyaan kubur. Jelas aja Pihir Idun? Jelas aja Pihir? Alhamdulillah. Baik, Abu Pit di belakangnya. Jadi anggap sudah malam ini mukaddimah, sudah daurahnya ini. Nah, arah kita ke Malaysia bacang tiang ngelengkapna. Sungguh nanti pada hari kiamat sungguh beruntung orang yang asing ini namanya. Masya Allah. Asing yang baik kena niki. Oh, asing yang bagaimana? Kan ini satu malam kita tabligh akbar di Suralaga. Masa diingat tidak hadir luar nanti. Oh, dan ingat. Wa idza nasid fadzakiruni, kata Nabi. Kalau aku lupa tolong ingatkan. Baik. Kita katakan beruntunglah orang-orang yang terasing. Dengan mengumpulkan beberapa riwayat, asing itu ada dua. Yang pertama, keterasingan secara umum. Bagi siapa ini? Bagi mereka alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Mereka orang-orang yang memperbaiki dirinya ketika manusia sudah merusak keagamaannya. Ini namanya ghuraba'ul am, sifat al-ghuraba'ul am, sifat orang-orang asing secara umum. Dia di kampungnya berusaha memperbaiki dirinya, akidahnya diperbaiki, ibadahnya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki. Bagaimana berusaha kembali kepada cara-caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya gharib. Kenapa? Karena di tengah orang-orang yang rusak, akidahnya hancur, ibadahnya hancur. Bukan tidak ibadah, tetapi lebih banyak warna lain ketimbang yang aslinya. Yang kedua, al-ghuraba'ul khassah, itu sifatnya para ulama. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu riwayat mengatakan apa? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki, ulama-ulama yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak oleh orang banyak. Jadi bagaimana mengembalikan umat, mengembalikan ya